Chapter ke-29. Esok harinya, jenazah Vera dan dua adiknya dimakamkan di tempat pemakaman umum daerah kami. Aku turut membawa keranda jenazah hingga memasukkannya ke liang lahat. Vera dan dua adiknya dikuburkan dalam satu lubang yang sama. Aku meneteskan air mata saat jenazah Vera diazankan. Ini untuk terakhir kalinya aku mengantar kepergian Vera, yang takkan pernah kembali lagi. Vera sahabatku. Sahabat terbaik yang selalu menghiburku sejak dulu. Aku pasti takkan mudah untuk meluk kanannya. Fandi sebagai kekasihnya, juga turut membantu menguburkan kekasihnya, dengan linangan air mata di pipinya. Orang tua Fandi juga hadir dalam prosesi pemakaman Vera dan adik-adiknya. Kulihat ibunya Fandi menangis. Mungkin menyesal telah menolak memberikan restu pada Vera dan Fandi. Usai prosesi penguburan jenazah dan memanjatkan doa-doa, para pelayat satu persatu pulang, meninggalkan aku, Fandi dan orang tuanya. Fandi menangis sesenggukan setelah yang lain pergi. Tangis yang ditahan agar tak bersuara sejak tadi itu akhirnya pecah juga. Aku hanya mengusap-usap bahunya, menenangkan dia agar berlapang dada menerima perpisahan akibat maut ini. Orang tua Fandi memeluk putranya, meminta maaf atas kebohongannya yang tak merestui mereka. Kini, penyesalan tinggal penyesalan. Takkan mampu mengembalikan Vera hidup lagi. Sore menjelang, kami pun pulang juga. Fandi dan orang tuanya langsung pulang ke rumah. Sedangkan aku kembali ke rumah sakit, karena Larissa masih dirawat di sana. Saat aku tiba di rumah sakit, kudapati Larissa duduk termenung sendirian di depan jendela kamar rumah sakit. Aku menghampirinya. "Kamu udah bangun sayang?" Aku mengecup pucuk kepalanya. "Om, apakah Vera sudah dimakamkan?" tanyanya. "Udah sayang, ini saya baru pulang," jawabku, memeluk dirinya dari belakang. "Om, kasihan Kak Vera ya. Padahal Kak Vera sangat ingin menikah dengan Kak Fandi. Mereka cocok," celotehnya. "Mereka bukan jodoh sah. Umur Vera cuma di jatah segitu. Makanya Tuhan mengambilnya lebih dulu. Umur seseorang siapa yang tahu? Itu cuma rahasia Tuhan," tuturku. "Kalau aku meninggal lebih dulu, apa Om akan menangis seperti Kak Fandi juga?" Pertanyaannya konyol sekali. "Kamu ngomong apa? Jangan bahas-bahas soal kematian saya ngeri dengarnya. Aku tak suka mendengar itu." "Tapi Om bilang, umur kan gak ada yang tahu. Berarti aku juga bisa aja meninggal lebih dulu," jawabnya. "Iya memang, tapi saya doakan kamu akan selalu panjang umur, supaya kamu bisa tetap menemani saya seumur hidup. Masih banyak hal yang ingin saya lakukan sama kamu. Banyak asa yang ingin saya wujudkan sama kamu. Jeti, semoga kita berdua panjang umur dan sehat, supaya kita bisa terus bersama hingga tua nanti," tuturku dengan doa dalam hati. Ya, aku takkan lelah untuk meminta kepada Tuhan agar usia kami panjang, juga meminta kebahagiaan untuk hubungan kami ini. Larissa mendongakkan kepala, menatapku dengan mata besarnya. "Om, apa pelakunya udah ditangkap?" tanyanya lagi. Aku menggeleng. "Belum sayang, polisi masih menyelidiki lebih dalam kasusnya. Sekarang mereka juga sedang melakukan banyak hal untuk bisa menemukan jejak pelaku," jawabku. "Hukum mereka seberat mungkin Om. Jangan biarkan mereka hidup tenang. Mereka harus mendapatkan hukuman yang pantas akibat perbuatannya. Aku nggak rela Kak Vera meninggal seperti itu. Kak Vera orang baik. Dia nggak pantas diperlakukan buruk," celotehnya. Sorot matanya menyimpan dendam. "Polisi pasti akan menangkapnya Mereka akan mendapatkan balasan yang lebih buruk dari apa yang mereka lakukan pada Vera dan adiknya. Kita serahkan semuanya kepada hukum. Biar hukum yang mengadili." Aku memberikan pengertian padanya. Larissa mulai tersenyum kembali. Mungkin dia puas dengan jawabanku. Sore itu, aku membawa Larissa pulang ke rumah. Karena Larissa yang memaksa, tak mau berada di rumah sakit terlalu lama, maka aku menuruti keinginannya. Mungkin Larissa juga tak bisa bebas jika berada di rumah sakit terlalu lama. Sesampainya di rumah, aku menidurkan Larissa di kamarnya, lalu duduk di sampingnya. "Om, peluk," pintanya dengan merentangkan kedua tangan. Aku tanpa dipinta dua kali, langsung memeluk pengantin kecilku ini. "Om, aku gak mau ditinggal sendirian. Aku takut Om," pintanya. "Saya gak akan ninggalin kamu. Kamu bisa ikut saya ke kantor kalau kamu mau, supaya kamu lebih aman juga," jawabku. "Iya Om," balasnya. Aku memeluk Larissa sangat lama,
hingga tangannya terkulai dan ku dengar hela nafas setengah mendengkur. Larissa pasti tidur. Aku melepaskan pelukanku perlahan. Benar saja Larissa tidur. Aku menyelimutinya dan mencium keningnya. Aku keluar dari kamar, pergi ke dapur untuk membuat makan malam untuk nanti. Agar Larissa tak usah memasak, aku akan membiarkannya istirahat total, agar dia cepat pulih. Aku akan memasak nasi dan lauknya, supaya nanti aku dan Larissa bisa langsung makan saat Larissa bangun. Prang! Ku dengar suara sesuatu pecah di atas sana. Dengan cepat kilat aku berlari ke lantai 2 untuk memeriksa. Yang membuatku cemas adalah suara itu berasal dari kamar kami. Aku takut terjadi sesuatu pada Larissa. Saat aku tiba di kamar kami, pintu kamarnya terkunci dari dalam. Aku pun menjadi semakin curiga dengan apa yang terjadi di dalam sana. Aku mendobrak pintunya dengan segenap kekuatan yang aku miliki. Aku tak mau ada hal buruk lagi yang menimpa Larissa. Sudah cukup ini saja yang terakhir. Brak, pintunya terbuka. Setelah aku mendobrak beberapa kali dengan kekuatan penuh. Saat itulah, aku melihat seseorang dengan penutup kepala tengah membekapkan bantal ke wajah Larissa. Bantal itu ditekan sangat kuat, hingga kaki dan tangan Larissa bergerak-gerak berusaha untuk berontak. Brengsek! Ani nenek Graham! Aku mengumpat kencang, hingga berlari ke arah tempat tidur dan menerjang orang tersebut hingga terjungkal ke lantai. Berani banget lu sentuh istri gue. Mampus lu! Aku menyerang orang itu tanpa ampun. Aku tak akan membiarkannya lolos, karena aku yakin dia adalah pelaku pembunuhan Vera. Orang itu ternyata cukup lihai, dia bisa menghindari serangan dariku. Tetapi aku tak menyerah, aku mengeluarkan semua jurus yang aku punya. Piuk piuk piuk. Pukulanku mengenai wajahnya beberapa kali, lalu aku mengatakan pukulanku ke arah perutnya. Biuk, kena kau. Orang itu terjatuh kembali ke lantai. Aku segera naik ke atas tubuhnya dan mengunci kedua tangannya, agar dia tak bisa meloloskan diri. Dengan cepat, aku membuka penutup kepalanya. Aku sangat ingin tahu siapa pelakunya. Ketika penutup kepala itu terlepas, aku tercengang. Karena orang itu adalah orang yang aku kenali. Fahmi. Ucapku, terkejut bukan main. Wajah Fahmi aku kenali, meskipun berdarah-darah akibat pukulanku tadi. Aku masih tak percaya dengan apa yang aku lihat. Bagaimana mungkin Fahmi yang pendiam dan kutu buku itu menjadi seorang pembunuh? Ya, Fahmi adalah teman semasa kuliah dulu. Aku dan Vera cukup mengenal baik dirinya. Dia seorang pemuda yang pendiam, jarang berbicara dan berteman. Kesehariannya selalu sibuk dengan buku-buku, maka dia disebut si kutu buku. Dulu, Vera sering mengejeknya, karena Fahmi menyatakan cinta beberapa kali kepada Vera. Sebenarnya Vera bukan mengejek, tetapi yang namanya Vera tak bisa memfilter ucapannya. Jadi terkesan mengejek. Entah karena dendam dahulu atau apa, tapi tindakan Fahmi membunuh Vera bukanlah hal yang dapat dibenarkan. Fahmi, kenapa lu? Tanyaku tak percaya. Dia pantas mati. Umpatnya, senyuman licik terukir di bibirnya yang berdarah. Apa salah Vera sama lu? Kenapa lu tega? Teriakku, sambil mencengkeram kerah bajunya. Dia pantas mati. Dia cewek sombong, dia juga sering ejek gue. Terus dia juga nolak cinta gue. Mungkin karena gue miskin. Dia lebih milih si cowok kaya itu. Gue gak terima. Fahmi tampak seperti iblis di mataku. Brengsek. Sesalah apapun dia sama lu gak bisa bunuh dia. Gak punya hati. Aku menjadi sangat murka padanya. Pukulan dariku terus mengenai wajahnya. Aku menelungkupkan tubuhnya, lalu mengikat tangannya di belakang dengan kabel charger yang kuambil di laci kamar. Fahmi tak bisa melepaskan diri lagi. Dia sudah kubeku. Fahmi berusaha berontak, tapi tak bisa melepaskan diri. Aku segera menghubungi polisi untuk segera datang ke rumahku, untuk mengamankan Fahmi si pembunuh. Aku menghampiri Larissa yang tadi hampir saja tewas akibat perlakuan Fahmi yang mencoba menghabisinya. Aku memeluk istriku, yang kini kembali menangis ketakutan. Sudah. Dia sudah saya tangkap. Polisi akan segera datang. Kamu jangan takut ya. Aku menenangkan Larissa. Aku takut, Om. Takut. Dia mau membunuhku juga. Larissa ketakutan. Aku semakin mengeratkan pelukanku padanya. Dia pasti menjadi trauma lagi. Tubuh Larissa bergetar lagi. Bagaimana tidak? Dia baru saja menghadapi maut. Tentu saja dia akan sangat ketakutan hingga bergetar.
Tak berselang lama, ku dengar sirine mobil polisi datang ke halaman rumahku. Aku melihat Fami terus berontak ingin melepaskan diri, tapi ikatan di tangannya terlalu kuat, sehingga dia takkan bisa melepaskan dirinya dari ikatanku. Suara derap langkah kaki terdengar ramai menuju ke arah kamarku. Jangan bergerak. Polisi menodongkan pistolnya kepada Fami setelah masuk. Fami tak bisa berbuat apa-apa. Dia pasrah ketika polisi membawanya ke kantor. Polisi memintaku untuk ikut bersama ke kantor polisi, guna untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tetapi aku tak bisa meninggalkan Larissa sendirian lagi. Dia membutuhkan aku, sehingga aku meminta untuk datang besok saja. Polisi membawa Fami pergi. Mobil-mobil itu sudah hilang dari halaman rumahku ketika aku mengintip dari jendela. Aku kembali memeluk Larissa. Gadisku sangat tertekan. Apa benar itu orang yang kamu lihat saat itu? Tanyaku. Iya om. Suaranya sama persis. Jawab Larissa. Syukurlah dia sudah tertangkap. Kamu gak perlu takut lagi ya. Aku mengelus kepalanya. Tapi yang satunya lagi belum om. Dia pasti masih berkeliaran di luar sana. Ucap Larissa masih cemas. Kami gak perlu takut. Kalau dia sudah tertangkap, maka temannya pun akan segera tertangkap. Aku meyakinkan Larissa. Sekarang kita tidur ya. Kamu aman sekarang. Saya ada di sini. Aku mengecup keningnya lembut. Larissa menganggukkan kepala. Detak jantungnya mulai normal kembali.